upaya untuk menjelaskan suatu pengalaman adalah teori, yaitu gagasan atau ide bagaimana sesuatu dapat terjadi. Setiap orang pada dasarnya memang menggunakan teori yang digunakan untuk memandu dan memahami berbagai hal dan memberikan keputusan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan teori terjadi ketika seseorang menemukan hal baru atau perspektif baru. Teori dapat menentukan pola-pola dari setiap peristiwa sehingga kita dapat mengetahui apa yang diharapkan akan terjadi. Teori membantu kita memutuskan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Teori juga membantu kita untuk memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap orang akan berupaya memahami setiap peristiwa yang dialaminya. Orang memberikan makna apa yang terjadi di dalam dirinya atau lingkungan sekitarnya. Terkadang makna yang diberikan sangat jelas dan mudah dipahami. Namun, terkadang makna itu sangat kabur, tidak dapat dipahami dan bahkan bertentangan dengan makna sebelumnya. Dengan memahami teori komunikasi, maka orang dapat mentafsirkan peristiwa lebih fleksibel. Jika saya ditanya apa itu komunikasi, ketika saya mencoba menjawab pertanyaan itu, maka sebenarnya saya tengah menyusun teori komunikasi. Pertanyaan tersebut tampaknya mudah, bahkan orang awam yang bukan ahli sekalipun dapat menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan sudut pandangnya. Namun setiap orang akan menjawab pertanyaan itu dengan berbeda-beda. Orang akan memberikan penjelasan yang bermacam-macam, tidak ada jawaban yang sama. Setiap orang akan melihat hal yang berbeda pada saat berkomunikasi. Inilah sebabnya ada begitu banyak teori komunikasi dalam ilmu komunikasi saat ini. Selama saya belajar komunikasi, saya belajar ruang lingkup dan posisi ilmu komunikasi, di mana di situ menjelaskan bahwa ilmu komunikasi bersifat multidisipliner. Multidisipliner yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang digunakan berasal dari berbagai bidang keilmuan seperti linguistik, sosiologi, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Saya belajar mengenai 3 pendekatan ilmu komunikasi di dalam buku Littlejohn, Theories of Human Communication, yaitu ada pendekatan scientific, pendekatan humanistik, dan social science. Pendekatan saintifik mengasosiasikan ilmu dengan prinsip objektivitas yang menekankan prinsip observasi dan konsistensi, memfokuskan perhatian pada discovered world, membuat pemisahan yang tegas antara known, objek yang ingin diteliti, dan knower atau peneliti. Lalu ada pendekatan humanistik, yaitu mengasosiasikan ilmu dengan subjektivitas yang mengutamakan kreativitas individual, memfokuskan perhatiannya pada discovering person, memfokuskan tujuan ilmu untuk memahami tanggapan dan hasil temuan subjektif individual. Bentuk metode penelitiannya adalah observasi partisipasi. Lalu yang terakhir ada pendekatan social science, merupakan gabungan scientific dan humanistik karena objek studinya adalah kehidupan manusia. Untuk pengamatan ini harus dilakukan seobjektif mungkin agar hasilnya berlaku umum. Jadi, ilmu komunikasi termasuk pendekatan yang mana? Para ilmuwan komunikasi menggunakan pendekatan scientific dan humanistik. Sebab dasar kajiannya memfokuskan pada pemahaman tentang tingkah laku dalam menciptakan dan mempertukarkan pesan-pesan untuk tujuan tertentu. Dan saya belajar 4 perspektif ilmu komunikasi. Yang pertama ada perspektif mekanistik, yaitu mentransformasikan fungsinya masing-masing dalam suatu garis linier. Lalu yang kedua ada perspektif psikologis, yaitu subjektivitas manusia mempengaruhi stimulus yang mereka terima dan hasilkan. Yang ketiga ada interaksionis, yaitu menekankan pada tindakan manusia dalam bermasyarakat. Saya juga belajar komponen konseptual dalam ilmu komunikasi. Terdapat 15 komponen konseptual, yaitu yang pertama ada simbol atau verbal atau ujaran. Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal. Yang kedua ada pengertian. Komunikasi adalah proses di mana kita memahami dan dipahami oleh orang lain. Yang ketiga ada interaksi atau hubungan.
Interaksi adalah perwujudan dari komunikasi. Yang keempat, ada pengurangan rasa ketidakpastian. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa tidak pasti. Yang kelima, ada proses, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, ada pengalihan, yaitu penggunaan kata komunikasi tampaknya menuju kepada adanya sesuatu yang dialihkan dari suatu benda atau orang ke orang lainnya. Yang ketujuh, ada menghubungkan, yaitu komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dalam kehidupan dengan bagian lainnya. Yang kedelapan, ada kebersamaan, yaitu komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki seorang atau monopoli seorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Yang kesembilan, ada saluran atau alat atau jalur. Komunikasi adalah alat pengirim pesan-pesan, perintah atau order, seperti telegraf, telepon, radio, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-10, ada replikasi memori. Komunikasi adalah proses yang mengarahkan perhatian seseorang dengan tujuan mereplikasi memori. Yang ke-11, ada tanggapan diskriminatif, yaitu komunikasi adalah tanggapan diskriminatif dari suatu organisme terhadap suatu stimulus. Yang ke-12, ada stimuli. Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai penyampaian informasi yang berisikan stimuli diskriminatif dari suatu sumber terhadap penerimanya. Yang ke-13, ada tujuan atau kesengajaan. Komunikasi pada dasarnya menyampaikan pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku pihak penerima. Yang ke-14, ada waktu, yaitu proses komunikasi merupakan suatu transisi dari suatu keseluruhan struktur situasi ke situasi lainnya sesuai pola yang diinginkan. Yang terakhir, ada kekuasaan atau kekuatan, yaitu suatu mekanisme yang menimbulkan kekuatan atau kekuasaan. Menurut Little Jones, secara umum teori-teori komunikasi dapat dibagi menjadi kedua kelompok. Kelompok pertama disebut teori-teori umum atau general theories. Kelompok kedua adalah kelompok teori-teori kontekstual atau contextual theories. Ada 4 jenis teori yang diklasifikasikan masuk ke dalam kelompok teori-teori umum. Yang pertama, ada teori fungsional dan struktural. Yang kedua, ada teori-teori behavioral dan kognitif. Yang ketiga, ada teori-teori konvensional dan interaksional. Dan yang keempat, teori-teori kritis dan interpretif. Sementara teori-teori kontekstual terdiri dari teori-teori tentang satu, komunikasi antar pribadi, yang kedua ada komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi organisasi, dan yang keempat ada komunikasi massa. Menurut saya, teori yang paling menarik adalah teori social exchange. Karena menurut saya, hubungan yang ideal adalah bila mana kedua belah pihak dapat saling memberikan keuntungan sehingga menjadi kepuasan kepada kedua belah pihak. Sejauh ini, selama saya belajar teori komunikasi, saya diajar oleh Bu Indah Fajar Rosalina. Dan menurut saya, Bu Indah itu adalah orang yang cerdas dari cara dia menyampaikan segala sesuatunya. Dan untuk penyampaian materinya juga sangat mudah dipahami. Serta Bu Indah juga cukup sabar dan selalu memberikan contoh-contoh yang mudah kita mengerti gitu. Kayak contoh-contoh yang sedang terjadi pada saat ini. Pokoknya I love you Winda. Thank you udah ngajar dan sabar-sabar ya sama kita semua. Dadah.